Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter adalah sebuah upaya atau usaha yang dilakukan kepada siswa atau individu yang dimana dapat memahami atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar etika yang diyakininya benar, seperti bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, yang sebagai penghargaan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi yang pertama itu ada komisi para pection, di mana para pendidik dan juga anggota-anggota masyarakat yang juga berperan penting di dalamnya itu ikut berpartisipasi untuk membangun persetujuan tentang proses mendapatkan dasar yang esensial untuk keberhasilan dalam waktu jangka panjang. Yang kedua itu ada yang namanya komponen karakter education policy, di mana itu mencari bagian dari filsafat, tujuan atau misi kita dengan mengadopsi kebijakan yang formal. Tapi itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga dirumuskan dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Jadi komponen yang ketiga itu ada definisi trace. Nah, di mana karakter yang dikembangkan dan definisi apa yang digunakan itu merupakan rumusan formal yang sangat bermakna dan diberikan dari sekolah dengan kepastian sebelum didiskusikan dengan para siswa. Dan itu disarankan untuk didaftarkan dalam kegiatan anggota yang bernama citizen untuk dijadikan kekuatan besar sebelum memulai. Yang keempat ada integrate kurikulum. Satukanlah pendidikan karakter ke dalam kurikulum pada setiap kelas dan setiap level. Ambillah sifat trait yang telah dipilih dan hubungkan hal tersebut ke dalam pelajaran di kelas sehingga siswa dapat melihat suatu sifat, memperkuat sejarah atau bagian percobaan ilmiah. Yang kelima ada experiential learning, belajar dari pengalaman. Mengizinkan siswa melihat sifat atau trait dalam aktivitas mengalaminya dan mengekspresikannya pengalaman dalam dunia nyata yang terdapat dalam kurikulum yang menggambarkan sifat dan karakter. Contoh, pelayanan belajar, belajar bekerja sama, dan memberikan bantuan kepada teman sebaya. Keenam, ada evolution, menilai. Pendidikan karakter dari dua perspektif, sudut pandang. 1. Apakah program pendidikan karakter dapat mengubah perasaan menjadi positif? Apakah dapat meningkatkan akademik dan memahami sifat tersebut? Kedua, apakah proses implementasi dapat menyediakan alat-alat? Selanjutnya yaitu adult role models atau peran orang dewasa. Anak-anak belajar apa itu kehidupan, sehingga sangat penting orang dewasa mendemonstrasikan sifat karakter yang positif di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Jika orang tua tidak bisa jadi model dari tingkah laku yang mereka ajarkan, program akan gagal. Itu staff development, yaitu menyediakan pengembangan dan waktu latihan untuk staf sekolah sehingga mereka dapat memperbaharui dan mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai suatu dasar secara terus-menerus. Nah, termasuk waktu untuk diskusi dan memahami proses dan program keduanya sebaik mungkin, seperti pembaruan dari rencana pelajaran dan kurikulum. Selanjutnya yaitu student involvement, yaitu melibatkan siswa dalam aktivitas yang tepat dan sesuai dengan usia siswa serta mengizinkan mereka menghubungkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan karakter ke dalam belajar mereka. Dalam pembuatan keputusan serta tujuan individual, mereka seperti mengintegrasikan proses tersebut ke dalam sekolah mereka. Komponen yang ke-10 atau komponen yang terakhir, yaitu sustaining the program, di mana program ini adalah yang berperan langsung sebuah pemerintah di mana memberikan dana atau bantuan biaya dalam pembangunan atau pengembangan untuk guru-guru dalam melaksanakan program kerjanya.